Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 B3, Sabtu 11 Oktober 2025. Saya atas nama Abdul Ghani, NIM 2501 0911 1001, akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 4 dengan materi keragaman sebagai sunatullah dengan menggunakan pembelajaran problem based learning di SD Impres 2 Leoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu dari kita memimpin kita dengan doa. Dipersilakan. Ya, semuanya. Siap. Teman-teman, marilah kita menyiapkan diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amin. Baik, terima kasih semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Ya, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ini ya, mau absen dulu. Ya, anak-anak ya, absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oke, baik, semua sudah hadir. Semua sudah tempat duduk masing-masing. Ingat ya, tidak boleh bermain dan ribut selama kegiatan KBM sementara berlanjut ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita berikutnya, mari kita saksikan video yang ada di depan. Selamat menyaksikan. Ya, kita lihat bersama bagaimana keindahan alam yang ada di negara kita, ya. Mulai dari pantai, ya. Nah, ini bagaimana perbedaan suku, budaya, ya, tarian, ya, bentuk rumah adat, ya, bentuk tempat ibadah. Nah, ini tempat-tempat yang ada di negara kita, ya. Kita lihat sendiri ya, bagaimana perbedaan berbagai macam warna kulit, ya kan, kondisi alam. Berbeda-beda, ya kan? Nah, ini dia tempat-tempatnya.
silakan. Berbeda-beda ya, macam-macam. Semua bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik, setelah kita menyaksikan bersama-sama bagaimana kalian bisa pahami kan bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam suku dan budaya. Oke, baik. Sebelum itu, mari sama-sama kita ice drinking dulu ya. Oke, siap? Siap. Baik, semua sama-sama kita tepuk ikan paus. Ikan paus. Wah, besarnya. Sembur paus. Wah, tingginya. Daging paus. Wah, enaknya. Ikan paus. Sembur paus. Daging paus. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Oke, baik. Ya, terima kasih semua, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum itu, kamu tanya dulu. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Pernah. Bagaimana, pernah? Pernah. Di mana kalian ketemu mereka? Angkat tangan. Ya, di mana? Di Pada Ali, di Taman Ria Dini, di Harun Irma. Nah, engkau di mana? Di Harun juga. Urma di mana? Pelabuhan. Li di mana, Li? Di tempat sosial baik ya, di mana-mana ya. Nah, apa yang kalian lakukan kepada mereka? Menyapanya, yang lainnya mengajak foto, baik ya, mengajak bicara ya, baik ya. Semua hal yang baik bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang asing ya, baik. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar ya, sebelum kita belajar, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini ya, yaitu memahami keragaman sebagai sunnatullah ya, memahami keragaman sebagai sunnatullah ya. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita, yang pertama, ingat, peserta didik mampu menunjukkan contoh sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Ya, bagaimana kita menunjukkan sikap saling menghormati ya? Berikut yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan hubungan antara keragaman sebagai sunnatullah dan ajaran kebaikan dalam Islam serta agama lain dengan tepat ya. Berikut yang ketiga, peserta didik mampu membuat sebuah poster atau tulisan sederhana yang mengajak orang lain untuk menghargai keragaman dengan baik ya. Terakhir nanti kita akan bikin poster. Tahu kan poster? Tahu. Oke, baik. Sebelum itu, Pak akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, baik. Kita akan membagikan menjadi 3 kelompok. Ya, silakan kalian bentuk kelompok masing-masing. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian berbentuk kelompok, ya, Pak akan membagikan kalian
sebuah kasus, ya, sebuah kasus atau cerita yang mana dari kasus atau cerita ini kalian akan mengidentifikasi masalahnya, ya. Kalian akan mengidentifikasi masalahnya dan kalian akan menemukan solusinya apa, ya. Gunakan literatur yang ada, buku-buku ataupun catatan-catatan yang ada di atas meja kalian, ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Kalian coba menganalisis setiap permasalahan yang ada, ya. Coba kalian lihat yang ada, cerita yang ada, dilihat dan kemudian kalian coba mengamati, analisa apa permasalahannya, ya, apa permasalahan yang terjadi pada cerita tersebut, ya. Coba kalian lihat, coba kalian amati, ya. Kira-kira apa, ya, itu yang baik. Coba diamati dengan baik, dianalisa apa permasalahan yang terjadi. Ya, contohnya seperti kalian kelompok 1. Ya betul, ya, menghargai teman berbeda agama, ya, coba dilihat apa permasalahannya, ya. Baik. Dikerjakan, ya, didiskusikan secara berkelompok dan bersama-sama, ya. Kami satu orang saja. Ya baik, tidak apa-apa, ya. Dikerjakan bersama-sama pada kesulitan. Dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman, ya. Didiskusikan bersama dengan temannya. Oke, ya, dikerjakan, dilihat apa pokok permasalahannya, ya. Kemudian coba kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD kalian masing-masing. Dikerjakan dan didiskusikan bersama teman kalian. Gunakan buku-buku yang ada, ya. Gunakan buku yang ada untuk mencari jawabannya. Iya. Oke, baik. Ya, dicari jawabannya. Oke, baik. Setelah kalian mengerjakan
Soal-soalnya jangan lupa buat poster ya. Oke, baik. Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai, kita panggil dari kelompok 1 untuk maju membacakan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Baik, kelompok 1 dipersilakan. Jangan lupa ya orang lain dulu. Kelihatan kamera kan? Mereka kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat temannya membaca ya. Oke, baik, bersama kelompok 1. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain atau ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, baik ya. Itu dari kelompok 1 ya, bahwa di situ ada perbedaan agama antara Made dengan teman-temannya, ya. Tetapi walaupun berbeda, kita tetap satu, ya. Tidak ada perbedaan, ya. Baik Made maupun kita, sama-sama bahwa kita makhluk ciptaan Allah, ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2 perwakilannya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersatu dalam perbedaan. Tepuk tangan untuk kelompok dua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok dua sekali lagi. Ya, baik. Ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman yang lain? Tidak. Oke, baik, lagi meluruskan sedikit ya tentang kelompok dua ya. Kaitannya di Quran surat Al-Hujurat ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari orang yang satu yaitu Nabi Adam. Kemudian lahirlah anak turunnya Adam dan memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki warna kulit yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya kita dari satu yaitu Nabi Adam. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 3. Kita masuk ke kelompok 3, presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan perbedaan cara merayakan sama udara. Baik ya, sudah kita saksikan bersama hasil presentasi dari teman-teman kalian. Ya, poin pentingnya yang harus kita ingat bahwa toleransi dan perbedaan. Ya, toleransi dan perbedaan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita yang paling benar. Ingatlah bahwa Allah menciptakan berbagai macam suku, berbagai macam budaya dan agama yang berbeda-beda. Dan setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam beribadah. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan untuk pertemuan kita kali ini? Iya.
Oke, baik. Sebelum itu sama-sama mari kita lihat oke, baik. Anak-anak, kita bisa lihat bersama bahwa keragaman perbedaan merupakan sebuah sunnatullah, ya. Di Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman baik agama, suku, budaya, dan lain-lain. Tujuannya Allah menciptakan keragaman adalah agar manusia saling mengenal. Ya, ada beberapa negara ada beberapa bangsa besar yang ada di negeri kita seperti Melayu, baik anak-anak, setelah kita melihat tadi teman-teman kita presentasikan hasil diskusi mereka dan kalian semua sudah menyaksikan semuanya ya, dengan sedikit penjelasan yang tadi Pak jelaskan, apakah pelajaran yang kalian dapatkan hari ini, ada yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, baik. Kalau begitu, apakah kalian siap untuk menghargai teman yang berbeda dengan kalian? Siap. Oke, karena kalau kalian sudah siap dan sudah bisa menerima perbedaan yang ada di sekitaran kita, maka menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum Pak menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak akan sedikit mengevaluasi pertemuan kita, ya. Pak akan menguji kalian dengan soal pilihan ganda 10 nomor, ya. Pak bacakan soalnya dan kalian mengerjakannya. Oke, baik. Nomor 1, keberagaman yang ada di sekitar kita, baik keberagaman suku, bahasa, budaya, rumah adat, dan lain sebagainya, merupakan keharusan yang ada tanpa campur tangan manusia. Sudah ya, tanpa campur tangan manusia. Hukum atau keharusan yang dimaksud di atas adalah A. Rasulullah, B. Sunnatullah, C. Masya Allah, D. Sunnah Nabi. Sudah, Pak. Oke, baik. 2. Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian melihat TV, media sosial, atau melihat dengan bertatap muka. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata. Misal kontur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia beraneka ragam? A. Agar saling mengenal. B. Agar saling bermusuhan. C. Agar saling bertikai. D. Agar saling menjauh. 3. Ada beberapa bangsa besar di negeri kita seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik, pakaian, bahasa, makanan, adat, dan yang memiliki dan karakteristiknya. Sebagai umat Islam, Allah memerintahkan kita untuk menjaga toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Saling membantu ketika kerja bakti, saling menghargai dan menghormati, saling bermusyawarah dalam rumah, saling bertengkar dengan teman. Sudah ya? Oke, sekian kuis dari Pak. Nanti dikumpulkan setelah pembelajaran. Setelah kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Salah satu isi dulu. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.